Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara, dimanapun Anda berada. Harapan kami adalah Anda dalam keadaan sehat, masih bisa bersyukur setiap hari, dan Anda melihat betapa anggota keluarga kita adalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pagi ini saya datang ke terminal pangan. Hari ini agak sedikit terlambat sayuran datang dari tempat yang kami biasa pesan. Entah apa yang terjadi dengan para petani dan para produsen kecil itu di sana. Tapi ketika barang-barang datang, semua kami sibuk merapikan, mengklasifikasikan, masukkan ke dalam tempat kantong-kantongnya dan seterusnya. Begitulah sibuk. Kami nggak sempat ngobrol banyak lagi, masing-masing repot. Saudaraku, bukankah itu kehidupan kita sehari-hari? Sekarang ini kalau kita lihat-lihat apa yang sedang terjadi, bukankah seringkali hati kita, diri kita, kalau kita ini manusia kecil di dalam rumah, di hati kita ini, kita dipaksa untuk lari keluar, mengambil ini, mengurus itu, pergi sana, pergi sini, dan seterusnya. Ada urusan belum selesai karena kamar mandi bocor, ada asuransi sudah habis, ada persoalan uang sekolah anak yang harus dicicil, belum lagi kesehatan, belum lagi ada konflik di teman, kematian, dan seterusnya. Demikian tiap hari kita diseret kian kemari, ditarik kian kemari oleh berbagai urusan. Nah saudaraku, di tengah kondisi seperti ini, akibatnya bukankah hati kita bagian rumah yang kosong, karena kita penghuninya udah lari ke sana kemari, nggak sempat memeriksa apa yang di dalam. Dan saudaraku, satu hal lagi yang bisa dikatakan, kalau kita dengarkan hati orang isinya apa. Seringkali banyak orang mengatakan, Pak Pendeta, saya banyak khawatir terus terang ke depan. Jujur saja, gimana kalau perusahaan saya kolaps? Gimana saya mencari kerja saat ini? Bagaimana kalau ternyata saya diberhentikan? Bagaimana kalau apa yang harus saya bayarkan jauh lebih kecil daripada apa yang saya peroleh? Gimana kalau ada sakit penyakit? Bagaimana kalau saya lulus lalu tidak ada pekerjaan? Bagaimana mendekati perkawinan kami mengalami konflik-konflik besar? Jadi banyak kalau kita lihat, ketika orang kesana kemari, mereka berjalan dengan kekhawatiran yang besar. Tapi juga ada orang-orang dalam perjalanan saat ini terutama, mereka merasa jenuh, lelah, bosan Pak, bosan ini lagi, itu lagi, WFH juga bosan, dan seterusnya. Kebosanan, kekhawatiran menjadi dominan saat ini. Nah, memang itu adalah kenyataan hidup. Kita juga sering bisa mengalami itu. Tapi ada pilihan lainkah? Orang bisa hidup sibuk seperti itu, ataukah bisakah dia mencoba sebentar melihat di dalam hatinya, di rumah terdalamnya, rumah batinnya, ada suara apa? Ada siapa di sana? Kalau bicara soal itu, kesibukan dan ketenangan, memeriksa apa yang di rumah, saya ingat cerita Marta dan Maria. Di dalam rumah mereka Tuhan hadir, tapi yang satu menyambut Tuhan dengan bekerja keras, dengan sungguh-sungguh ini dan itu, sibuk begini. Yang satu dengan diam, duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan. Dan lucu sekali. Yang mendengarkan hening, bukannya mengabaikan pekerjaan, bukan tidak menyambut Tuhan, tapi memberikan yang terbaik buat Tuhan, hatinya sendiri. Sekarang saudara, kalau kita kembali kepada hati kita saat ini, ada orang di dalam hatinya tahu ada Roh Kudus yang membisikkan banyak hiburan, kekuatan, dan pedoman buat kita. Sehingga kita tahu kita tidak berjalan sendiri. Kita tahu kita dilindungi, bahkan semua yang terjadi ini sedang merupakan proses mendidik kita dan menyiapkan kita untuk berkat-berkat lebih besar. Sedangkan ada orang yang tahu ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, tetapi merasa aku harus ini, aku harus berprestasi, aku harus mendapatkan ini, dan begitu ditarik kemana, rumahnya kosong. Jadi di hati kita pada saatnya ada dua suara yang kita mau dengar, kekhawatiran, kejenuhan, atau kita dengar suara Tuhan. Kau anakku yang kusayang, kau tidak sendiri, cukup kelelahanmu, duduk diam sebentar anakku, aku mau bicara padamu. Siapkah Anda ketika Tuhan berkata itu dan menyiapkan banyak berkat baru buat Anda? Pilihan di tangan Anda, Tuhan berkati.